Oke, halo selamat malam para bunda, kakak-kakak relawan, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah hadir tepat waktu untuk acara ngobrolin pendidikan Montessori. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya Renita dari Gerakan Suka Baca. Kali ini ngobrolin pendidikan Montessori itu kita juga berkolaborasi dengan beberapa pihak. Yang pertama itu kita ada Bentang Pustaka, terus yang kedua kita juga ada kolaborasi dengan BBB Book Club gitu. Mungkin kalau misalkan para parents nih ataupun para relawan di sini atau juga ada mungkin yang dari ibu guru ataupun bapak guru gitu ya yang ikut hadir pada malam hari ini, di sini juga pendidikan Montessori pastinya bisa bermanfaat banget untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai ke acara, saya mau dengar dulu dong semangatnya, mungkin boleh open mic dulu. Halo, apa kabar semuanya? Apakah baik malam ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Wah, ada suara dede-dede juga nih. Kayaknya nanti dedenya juga bisa ikut belajar tentang pendidikan Montessori dan pastinya malam ini kita akan dapat insight yang sangat banyak banget. Nah, yang lebih serunya ngobrolin pendidikan Montessori pada malam hari ini, itu ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau ngobrolin tentang buku apa? Coba ada yang bisa tebak, mungkin boleh open mic atau di kolom chat. Ada yang mau open mic? Kira-kira judul bukunya apa ya? Ada yang mau jawab? A to Z Montessori Parenting. Oke, betul banget. Jadi hari ini kita tepatnya malam ini kita akan ngobrolin tentang A to Z, tanya jawab Montessori dan parenting. Nah, yang menjadi spesial adalah malam ini kita langsung ngobrol, dikasih kesempatan nih buat berbincang-bincang langsung sama penulisnya. Dan yang pastinya penulisnya ini juga sangat-sangat menginspirasi kita semua mungkin ya, apalagi buat para orang tua gitu ya, buat para semuanya yang hadir di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Miss Rosa sapaannya atau Mbak Rosalin Tamara. Dan hari ini juga kita akan didampingi sama moderator yang gak kalah kece, yaitu adalah Mbak Putih Puar dari BBB Book Club juga. Jadi teman-teman, para moms, para orang tua juga, mungkin para ibu guru dan lain-lainnya yang menjadi peserta ngobrolin pendidikan Montessori pada malam ini, semoga pembicaraan hari ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman semuanya, khususnya untuk mendidik anak-anak dan mungkin siswa-siswanya ke depan dengan pendidikan Montessori yang menyenangkan. Tapi sebelumnya supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar gitu ya, saya mau sampaikan beberapa tata tertib dulu atau kesepakatan kelas nih. Kalau misalkan mungkin para ibu guru gitu ya, mau ngajar di kelas, terus kita mau buat kesepakatan kelas dulu. Jadi supaya materinya juga jelas disampaikan dan bisa tersampaikan dengan jelas, kita mohon bantuannya untuk para peserta mematikan mikrofonnya. Tapi nanti ketika memang ada sesi open mic ataupun gitu ya, nanti kita akan memberikan supaya materinya lebih jelas, para peserta semuanya diharapkan untuk mematikan mikrofonnya. Untuk teman-teman semua, para peserta, para orang tua, guru, dan relawan,
boleh menyalakan video sepanjang sesi ngobrolin pendidikan Montessori ini, atau selama Miss Rosalin Tamara dan Mbak Putih Puar nanti berbincang-bincang. Tapi kalau misalkan memang mau dimatikan untuk kameranya, nanti ketika sesi foto bersama kami harapkan dinyalakan kembali. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, itu seperti apa? Kalau misalkan teman-teman semuanya, para peserta ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan lewat kolom chat secara japri kepada co-host ataupun host gitu ya. Nanti akan dipersilahkan untuk dibacakan ketika sesi tanya jawabnya sudah dibuka, seperti itu. Mungkin kayaknya para pesertanya sudah nggak sabar nih, excited banget, apalagi tadi ada beberapa fansnya Mbak Putih, ada beberapa fansnya juga Miss Rosa gitu ya. Dan pastinya mungkin teman-teman pengen lebih tahu banyak tentang bukunya ini, itu membahas apa sih? Sebenarnya Montessori itu kayak gimana konsepnya? Langsung aja saya serahkan kepada moderator kita, Mbak Putih Puar. Selamat malam. Terima kasih. Wah, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waduh, ini Minggu malam, besok Senin ya. Malam ini seperti, oh ya, thank you Mbak Renita atas pembukaannya gitu ya. Tadi juga udah dijelaskan sedikit soal tata tertib diskusi gitu. Jadi sekarang aku akan mencoba untuk memperkenalkan pembicara kita. Tadi udah dikasih kisi-kisi. Jadi pembicaranya itu adalah Miss Rosa atau nama lengkapnya Rosalin Tamara. Beliau lahir di Jakarta. Ibu dari 3 orang anak gitu ya, yang merupakan founder dan academic directress dari Montessori House Asia. Jadi ketika kita mau ngobrolin soal Montessori, ini kita ngobrol sama narasumber yang tepat nih gitu. Baik, kayaknya kita langsung panggil aja ya Miss Rosanya ya. Miss Rosa. Hai, selamat malam. Selamat malam, Miss. Aku di sini. Coba, mana ya diriku? Nah tuh itu udah di spotlight. Dari tadi kan kita kalau di Zoom kan agak mencari ke kiri, ke kanan. Mencari-cari ya. Miss, apa kabar, Miss? Luar biasa. Segar Gimana banget. Mbak Putih? Aku lumayan deg-degan karena sepertinya cukup banyak hal yang pengen kita gali malam ini. Mudah-mudahan aku bisa memaksimalkan peranku sebagai moderator untuk nggak kebanyakan curhat sendiri gitu, Miss. Oh, baiklah. Aduh, kita bisa lihat Miss Rosa ini udah hadir di sini, udah siap gitu ya. Aduh, mic-nya juga keren banget, jadi kepengen. Miss, tadi benar ya, perkenalanku. Jadi Miss tuh anaknya 3 ya? Betul. Anakku 3, masih kecil-kecil, tapi yang paling kecil juga udah 6 tahun. Jadi yang lain sudah SD-nya ke atas. Wah, nama anak-anaknya adalah Flo, Timothy, dan Rafael. Betul banget. Nah, sebelum kita masuk ke bukunya nih, Miss, aku mau tanya dulu, gimana Miss? Miss kan pengajar juga, directress untuk soal sekolah juga, terus kan punya anak yang juga school from home. Gimana Miss, kalau Miss Rosa perasaannya? Wah, dengan pandemik yang sudah hampir 2 tahun ini ya, dari yang beradaptasinya luar biasa, saya harus bilang sulit, sampai akhirnya kita membangun kebiasaan baru. Jadi ketika masa-masa 2020, kita sebagai ibu yang bekerja, lalu anak-anak juga harus stay at home, itu harus ada prioritas. Itu. Saya merasakan dan juga mengalami prioritasnya apa? Nggak boleh ngoyo. Karena once kita ngoyo nih, kita mau kerjaan jalan, anak-anak jalan, sekolahan jalan, semuanya jalan. Nah, biasanya di situ kita akan tertatih-tatih, akhirnya kita lelah yang
berkepanjangan sampai akhirnya sepertinya nggak ada yang berjalan. Jadi ada masanya sekitar di bulan Maret, kalau saya tidak salah ingat, kita kan sudah semuanya di rumah tuh, Maret, April, Mei, Juni, itu saya bilang sama sekolah anak saya yang kecil-kecil ya, kalau yang SD kan dia memang ongoing, harus mau nggak mau kita harus coba untuk Zoom-nya. Tapi anak saya yang kecil waktu itu masih di bawah 1 SD, saya bilang bahwa kita stop aja dulu. Gitu. Jadi saya putuskan sama suami tidak lanjut sekolah dulu ketika pandemic hits. Karena itu overwhelming sekali, dari pekerjaan, switching kantor, dari bagaimana penataan kehidupan. It's very real. Sampai akhirnya di bulan Juli kita mulai lagi. Anak-anak mulai masuk sekolah saya secara online. Bagaimana yang paling besar tetap dengan SD. Kan dia mah seperti biasa. SD sudah ada tatanannya sendiri. Dan bagaimana sekarang setelah yang masa off sekolah itu, beradaptasi dengan sekolah lagi. Kita perlu temenin lagi. Kita perlu punya banyak-banyak sabar lagi. Jadi biarpun saya bisa dibilang, aduh Miss Rosa nih udah Montessori banget dan lain-lain, tapi tetap aja namanya problematika hidup ya, itu ada aja datang. Ada saja yang saya harus pelajarin lagi, dan menurut saya sangat bersyukur. Hampir 2 tahun di rumah saja, dan justru banyak hikmahnya. Banyak hal yang bisa saya lihat secara nyata. Walaupun ada kekurangan, yes, betul. Pasti ada kekurangan dalam kehidupan, kan gak ada yang sempurna. Jadi kalau misalnya sampai detik ini kita masih bisa sama-sama sama anak kita ya, kita masih dianugerahi kesehatan, masih bisa kerja, masih bisa bergulir, wah itu nikmat yang luar biasa. Yang belum tentu semua orang itu punya. Jadi patut bersyukur sekali. Dalam ketidaktahuan kita, dalam kepusingan kita, dalam kehimpit masalah finansial, dalam yang namanya kita sedang berusaha menata diri lagi. It's okay. Bagian dari kehidupan. Nah makanya saya merasa bahwa ini berkat yang luar biasa sampai lahirlah buku A to Z, Tanya Jawab Montessori dan Parenting. Dadan! Di masa pandemik ini. Ini baru ditanya satu pertanyaan aja udah langsung sebagai ibu-ibu, ini aku juga ngajakin ibu-ibu anakku sekolah, terus ada mama-mamanya, aku juga aku ajakin nih untuk acara webinar malam ini gitu. Tapi memang sih Miss tuh nyebutin soal sabar. Kadang-kadang memang itu sebetulnya kaitannya erat dengan syukur ya. Kalau misalnya kita fokus tuh sama, aduh ini kok capek banget ya, berat ya gitu ya. Mungkin emang stok sabar tipis sih Miss. Saya udah aslinya tipis, kurang bersyukur tambah tipis lagi. Tambah tipis lagi, ntar rebahan loh sabarnya. Kayaknya kalau ada kredit sabar, kayaknya saya mesti ambil nih. Iya boleh juga. Pakai kredit sabar loh. Kredit sabar sekarang. Udah di kredit tapi di debit. Aduh, Miss. Tadi kan Miss juga udah kasih bocoran ya soal sebenarnya buku ini ditulis berarti pas masa pandemik ya Miss ya. Yeah. Boleh nggak kalau misalnya Miss Rosa boleh menceritakan kayak misalnya dalam promosi cepet-cepet promosi singkat gitu. Buku ini tuh sebetulnya tentang apa sih gitu? Mungkin kan banyak yang ada yang baru tertarik nih tapi belum sempat baca gitu. Betul. Kira-kira kalau dari penulisnya sendiri itu gimana nih mau mendeskripsikan buku ini? Baiklah ya. Buku ini adalah rangkuman dari pertanyaan orang tua di mana di 2020 ketika pandemic hits, Montessori House Asia ini rajin sekali mengadakan yang namanya 10 Days Montessori Journey buat ibu-ibu tujuannya. Bagaimana membersamai si anak di rumah. Nah, 10 hari itu pertanyaannya itu luar biasa loh, banyak banget.
Sampai bisa saya bilang ketika Montessori Journey ini berulang batch 1, 2, 3, itu banyak sekali pertanyaan yang berulang. Berarti kan pertanyaannya sebetulnya cukup general. Bagaimana anak bisa disiplin, fokus, hubungan sama mertua, pasangan nggak setuju, kita masih punya inner child, bagaimana dengan reward and punishment yang kayak begitu-gitu. Ya sudah, saya punya ide. Lalu bicaralah sama Bentang, gimana kalau kita bikin kayak kamus? Kamus pertanyaan seputar mengenai Montessori dan parenting. Ketika pandemic hits, Montessori itu naik. Tapi saya harap ini bukan cuma tren, tapi ini bisa menjadi jawaban. Jawaban atas apa sih yang kita cari selama ini untuk kita bisa bantu anak-anak menuju kepada kemandiriannya, pada konstruksi dirinya masing-masing sehingga menjadi manusia yang bahagia. Itu semua saya pikirkan bagus sekali. Saya rangkum pertanyaannya, jadikan beberapa bab inti. Nah, di situ kalau misalnya Anda lagi punya permasalahan kedisiplinan, langsung aja buka bab kedisiplinan. Anda lagi punya masalah dengan mertua, bukalah bab dengan mertua. Anda punya masalah dengan diri sendiri, bukalah mencintai diri sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini akan menjadi buku yang tiap tahun bisa jadi kamu akan baca. Bacanya loncat-loncat, nggak apa-apa namanya kamus, kita cari yang kita butuh kan ada di situ. Dan ternyata sekarang semenjak buku ini ada ya, saya dengan kelas Montessori Diploma, kalau mereka mau nanya-nanya, mereka boleh tanya saya apa aja, nanti saya tinggal kasih tahu nih di halaman segini jawabannya. Kamu baca, karena apa yang saya ketik akan sama dengan di buku, kan bukunya juga dapat. Bahkan sebelum entering the class ya kamu harus sudah baca. Jadi kamu udah paham nih arah yang akan saya nanti bicarakan seperti apa. Mengenai parenting, aplikasi di rumah, mengenai pemahaman. Jadi lebih kepada pemahaman. Kalau yang mencari di buku ini ada nggak panduan menggunakan aparatus Montessori? Saya harus bilang nggak ada. Di sini panduan bagaimana kita nih membersamai anak dari hati. Wah, dari hati loh Bu Putih Puar. Life hack penerapan Montessori mulai dari rumah. Ya, yang instan nggak ada. Tapi lumayan dengan baca ini kan instan juga. Daripada saya suruh baca buku Dr. Marie Montessori berlembar-lembar, ratusan lembar, mungkin nanti antara ngerti atau enggak. Apalagi dalam bahasa Inggris. Kalau ini kan dalam bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa yang juga mudah untuk dicerna untuk orang tua tentunya. Boleh nggak kita sebagai guru baca buku ini? Boleh banget. Karena apa? Zaman-zaman sekarang, kalau kita sebagai guru, kita pendidik, kita harus up to date sama ilmu parenting. Karena yang akan kita hadapi adalah keluhan orang tua. Miss, anaknya nggak mau lihat layar. Miss, anaknya nggak mau dengerin aku. Miss, anaknya begini, begitu-begitu. Kita harus menjadi oase buat orang tua. Bagaimana kita mau jawab pertanyaan? Toh, kalau misalnya nih ya, jadi guru, aku aja belum menikah dan belum punya anak. Tapi yang namanya kebajikan itu bisa kita dapati dari mana? Dari banyak membaca. Jadi sempatkan waktu. Kalau kita di sini ada ya ibu guru, bapak guru, sempatkan waktu 10 menit baca. Itu kan tabungan. Satu saat orang tua nanya, kita bisa memberikan jawaban yang bisa meneduhkan hati mereka. Ya? Wah, teduh nih, Ci. Teduh ya. Saya biasanya kayak mercon, tapi ini narasumbernya Miss Rosa udah diwanti-wanti sama tim Bentang. Iya nih, Miss Rosa orangnya kalem. Waduh, aku bukan Montessori, mentasori lagi. Aduh, Miss. Oke. Wah, jadi memang bukunya itu benar-benar sesuatu yang kita bisa baca lagi gitu ya, dan memang konten-kontennya itu kayaknya akan selalu relevan. Kalau aku pribadi sih karena udah baca, udah ditanda-tandain juga, setuju sih Miss bahwa ini sebetulnya relatable banget gitu. Cuman gini Miss, orang kan banyak ya kalau yang belum terlalu menggali lebih dalam, banyak yang masih beranggapan atau mengasosiasikan Montessori itu sesuatu yang
wah canggih banget gitu kan, terus selalu diasosiasikan dengan mainan-mainan yang mahal-mahal, sekolah mahal gitu kan. Padahal sebetulnya kalau yang saya dapatkan dari buku ini, sebetulnya Montessori ini erat banget kan sama kemandirian ya Miss ya gitu. Dan kayaknya ini nih yang mau kita gali lebih banyak malam ini gitu. Kalau menurut Miss Rosa, gimana sih gimana sih kayak orang kita bisa dalam tanda kutip meluruskan miskonsepsi bahwa Montessori itu selalu soal aparatus dan lain-lain, dan sebetulnya itu berhubungan dengan pertanyaan kedua. Jadi sebenarnya gimana nih Miss hubungan antara yang dibilang Montessori sama kemandirian gitu? Mungkin di sini lebih utama lagi kemandirian dalam hidup gitu ya, dan dalam belajar gitu. Gimana tuh? Yes ya. Nah, ini satu konsep paradigma asumsi orang yang kita harus sama-sama luruskan. Buku ini akan menjadi satu hadiah untuk diri sendiri, bahwasanya mengenal Montessori tidak perlu takut kamu harus beli yang kayak di belakang saya. Gak harus ya. Montessori itu adalah pendekatan, bukan material. Betul sekali kalau kita lihat di laman Instagram, Facebook, orang-orang postingnya apa? Material, ya. Karena itu demi algoritma kali ya. Jadi di like. Terbeli visualnya ya. Nah, Montessori ini adalah sebuah pendekatan yang sangat humanis. Pendekatan humanis bagaimana kita membersamai anak-anak kita dalam kesempatan kehidupan ini. Apakah Montessori sebuah metode pendidikan? Betul, Montessori adalah sebuah metode pendidikan yang mengusung kedamaian di hati supaya kedamaian di dunia ini juga terjelma. Tujuan dari pendidikan Montessori adalah bagaimana manusia bisa mencapai perdamaian, bisa menjadi bahagia, lahir dan batin, serta mengeliminasi perang. Nanti adanya peleburan masyarakat. Dunia pasti indah banget kalau kita sudah mendengar tujuannya seperti itu. Lalu di Montessori ini fokusnya memang pada anak-anak usia preschool 0 sampai 6. Tapi bukan berarti nggak ada kelanjutannya. SD, SMP, SMA, beliau lanjutin. Tapi beliau katakan, saya punya fokus di 6 tahun pertama. Sesimpel karena 6 tahun pertama merupakan fondasi dari sepanjang kehidupan kita. Bahkan beliau katakan, banyak sekali riset yang mengatakan 2 tahun pertama menjadi fondasi kehidupan yang panjang. 3 tahun pertama beliau katakan, kalau anak sudah ulang tahun ketiga, anak itu sudah hidup sepanjang kehidupannya. Jadi bisa dibilang dia sudah membawa personality, traits-nya itu sudah dia bawa, sudah terbentuk di 3 tahun pertama. Nah, pendidikan Montessori ini, metode Montessori ini akan membawa kita mengenal diri kita. Siapakah kita di hadapan anak-anak? Kita akan kenal, oh ternyata aku mengenal diriku cepat banget ternyata marahnya. Oh ternyata aku mengenal diriku sabarnya pendek banget. Ya. Atau oh ternyata aku mengenal diriku bisa berjuang sedemikian keras yang gak pernah aku bayangkan. Montessori akan membawa kita kenal sama diri kita. Dan Montessori akan memberikan kepada anak-anak kita kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Yang dibutuhkan, apakah anaknya minta pink tower? Aku yakin enggak. Ya. Apakah anaknya minta rainbow sticker? Enggak. Siapa sih yang swipe Instagram sampai kayaknya mata ini ting-ting ada yang jualan rainbow sticker? Ada sale, ada ini, ya pasti kita orang dewasanya. Jadi kita yang perlu banyak sekali untuk belajar. Makanya kalau misalnya
kita belajar Montessori, kita belajar filosofinya. Supaya apa? Nomor satu, kita bisa sabar. Sabar sama diri kita. Ya, kadang kalau orang tua mendengar seperti ini nih, webinar-webinar seperti ini, mungkin akan sangat terenyuh, mungkin akan merasa, iya ya, bener ya kemarin salah banget. Tapi habis itu ya udah gitu, tidak ada perbaikan. Nah, di Montessori kita diajak, ya kemarin salah, sekarang berusaha, tapi nggak ada yang instan. Nah, akan dijabarkan di buku ini. Bagaimana perjalanan kehidupanmu menghadapi anak, menghadapi 1001 permasalahannya, tapi kamu akan menemukan diri kamu dengan versi yang jauh lebih baik dari kemarin. Coba ibu-ibu refleksi lagi. Pada hari ini, tanggal 29 Agustus ya, apa yang 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu nggak bisa Anda lakukan atau nggak punya, tapi tahun ini Anda punya. Mungkin tahun lalu, 2 tahun yang lalu, kita nggak punya kemampuan ngajar anak-anak kita. Tapi tahun ini ternyata kita bisa duduk sama anak-anak, bisa lebih menahan diri, bisa ternyata ya berkolaborasi sama si kecil. Saya yakin sekali kemandirian menjadi pokok bahasan. Dimanapun kita sempilin kata Montessori, itu yang paling terkenal. Montessori sama dengan kemandirian. Nah, tapi harga yang harus dibayar untuk kemandirian adalah, saya bisa sebutkan, tetesan air mata kita, sebelnya hati, ya, mungkin badan yang menggemuk karena kita mecinan terus, butuh supaya waras, ya. Lalu mungkin juga ada rupiah-rupiah yang terdebit untuk belanja ini itu. Namun nggak cuman sampai di sana, kemandirian itu adalah usahanya si kecil, bukan usahanya kita. Jadi ini yang harus kita tahu. Yang mandiri dia. Jadi bukan kita yang melakukan. Montessori ngajarin kita untuk bisa melihat bahwa anak ini akan bilang sama kita, let me do it by myself. Biarin aku melakukannya sendiri. Jadi memang kita yang perlu banyak menahan diri. Montessori kan, the first lesson is to stand by. Satu, pelajaran pertama adalah Anda perlu standby. Kalau standby, apakah kita menawarkan bantuan? Kita tidak. Siaga, kita ada di sana. Dan justru dalam standby akan berdiam diri. Ini yang paling bisa dibilang challenging buat ibu-ibu. Biasanya ya, bapak juga deh. Karena apa? Namanya berdiam diri, mendengarkan, rasanya kita perlu latihan di situ. Ya. Lalu mengenai kemandirian, saya akan bahas sedikit nih Bu Putih. Kemandirian itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Kemandirian pertama adalah ketika anakmu keluar dari perutmu. Itu kemandirian pertama karena dia tidak bergantung dengan si tali pusar lagi. Dia sekarang mature dan sudah siap menyambut dunia yang begitu asing. Itu kemandirian pertama. Tapi dia akan lekat dengan air susu kita. Lalu nanti di bulan ke-6 itu kemandirian kedua. Dia bisa memasukkan makanan. Jadi mulai empati. Aku tidak terlalu lagi tuh butuh yang selalu air susu ibu atau mengasihi ya ibunya ya. Tapi anak ada makanan pendamping. Jadi aku bisa memasukkan sesuatu yang asing ke dalam tubuhku. Itu mandiri tuh. Akhirnya setelah anak itu 6 bulan passing, anak ke-7 bulan biasanya mulai harusnya merangkak itu sampai dia berdiri, dia coba merambat dan dia berjalan. Itu kemandirian berikutnya yaitu traveling far away from us. Anak-anak perlu bisa mandiri untuk lebih jauh dari kita. Walaupun masih dalam pandangan kita, tapi mereka sudah berani traveling sendiri di rumah. Dan kemandirian yang paling ditunggu oleh kita ibu-ibu adalah di usia happy birthday yang pertama, dia panggil mama.
Dia panggil papa. Bahwa ada kosakata yang keluar dan berarti. Berarti dia punya kemandirian untuk menyuarakan pikirannya dia. Nah, ini adalah milestones yang kita bisa bilang, oh iya ya, ini runutan kehidupan, mau anak di Afrika juga sama. Anak di New Zealand juga sama. Anak di Amerika juga sama. Ini yang seharusnya kita bisa lihat terjadi dan jadi standar. Kalah-kalah 1-2 bulan, lebih cepat, lebih lambat, masih oke. Tapi jangan sampai 3-6 bulan. Itu udah red flags. Ya, jadi anaknya lebih cepat 2 bulan, it's okay. Anaknya lebih lambat 2 bulan, masih oke. Tapi kalau udah sampai 3 bulan, sampai 6 bulan, itu sesuatu yang kita harus aware di sana. Montessori katakan, kamu mau untuk melayani anakmu, ya kamu harus belajar tumbuh kembang anakmu. Jadi harus belajar tumbuh kembang anak. Caranya gimana? Lihat checklist tumbuh kembangnya, apa saja yang sudah bisa dia lakukan. Tidak bisa saklek. Kalau anak kita 3 tahun, kita harus pelajarin 2-3, 3-4. Anaknya ada di mana, apa yang sudah di achieve, apa yang belum. Yang belum ya kita stimulasi di situ. Itu kalau berbicara mengenai kemandirian itu sendiri. Bu Putih tadi pertanyaannya apa lagi ya? Oke, jadi sambil aku rekap ya Miss ya, Ya, karena ya. ini jawaban Miss Rosa nih, waduh mengalir gitu ya. Jadi aku sebagai moderator mungkin sambil ikut merangkum gitu ya. Boleh. Jadi tadi kan kita ngobrol, pertanyaanku adalah, jadi gimana sih hubungan antara kemandirian dalam anak-anak sama hubungannya sama Montessori. Jadi kalau yang aku tangkap dari jawaban Miss Rosa adalah sebetulnya konsep atau prinsip dari metode Montessori ini adalah satu, kita percaya sama anak, dan tapi kitanya standby tapi tidak ikut campur. Karena modal-modal itulah yang sebetulnya akan mendorong anak untuk melakukan sesuatu. Kitanya standby, nggak banyak ikut campur, tapi kepercayaan akan diri sendiri itulah yang membuat mereka mandiri ya, Miss? Yes, betul banget. 100. Oke, lalu tadi aku juga merekap bahwa Miss Rosa bilang kemandirian itu ada step-stepnya tuh, mau anak di east to the west itu ada beberapa tahap kemandirian, mulai dari keluar dari perut, saat mulai empati, saat mulai bisa melakukan action traveling ya dalam tanda kutip far away, dan kemandirian berikutnya adalah ketika bisa mandiri menyuarakan sesuatu ya, Miss ya, menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi memang sangat penting sekali bagi orang tua untuk memberikan kepercayaan dan gak ikut campur itu, Miss, kali ya, yang kadang-kadang susah karena kan kita namanya juga orang tua, kita ngerasa kan gue hidup udah lebih lama gitu, gue tahu nih kalau lo begini jatuh nih gelasnya gitu, berarti ya yang kadang-kadang jadi apa ya, hambatan untuk kita untuk bisa standby nggak ikut campur tuh kadang-kadang sih kalau perasaanku itu kok kurang rapih ya gitu ya. Jadi kalau ini warnanya begini tuh nanti kan jadinya gini gitu kan, biasa kalau suka gitu kali ya. Tapi itu wajar nggak sih, Miss? Untuk kita berpikir begitu ya, itu wajar banget karena kita sebagai orang dewasa kita memang sudah makan garam lebih banyak dari si anak. Hanya saja ternyata ada hal-hal yang mungkin di kehidupan kita nih sebagai mama, sebagai bunda, kita tidak pernah tahu kalau kita tidak membuka diri kita dan berbagi sama si anak. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa kehidupan, mau kamu pakai Montessori atau enggak, tetap kita harus berkolaborasi sama si anak. Kita mungkin suka gagal kolaborasi ya, karena kita nggak sabar. Karena kita merasa hidup itu hanya dari sudut pandang kita sendiri dan anak itu nggak boleh punya sudut pandangnya. Kalau sekarang kita sudah dengar mengenai merdeka belajar, mengenai bagaimana anak-anak punya pilihan, sebetulnya itu Montessori sekali. Sebagai anak itu adalah manusia. Jadi bagaimana memanusiakan manusia-manusia kecil ini.
Coba kita refleksikan pada malam hari ini. Sudahkah kita memanusiakan mereka? Manusia itu punya tubuh, jiwa, pikiran, itu punya. Nah, kalau kita bilang anaknya kan anak manusia, ya dia juga punya 3 hal itu. Jangan kita abaikan. Kita betul sekali suka mengabaikan pikiran dia dengan tahu apa sih? Mama kan yang paling tahu. Mama udah hidup berapa puluh tahun, lebih advance daripada kamu. Namun balik lagi nih, ada banyak hal yang kita nggak tahu soal kehidupan. Banyak. Kita nggak tahu caranya sabar. Kita setua ini, mungkin kita nggak tahu yang namanya berusaha sekuat tenaga. Coba perhatikan anakmu. Siapa di antara kita yang ngajarin anaknya berjalan? Saya yakin nggak ada. Siapa yang membuat anak itu bisa bicara? Bukan Anda, bukan saya. Anak itu sendiri. Jadi anak itu punya unknown powers yang perlu kita yakini. Kita harus punya iman kalau kita punya anak. Montessori mengajarkan gitu, you need to have faith in your child. You need to believe. Kamu harus yakin. Banyak orang gagal di Montessori. Katanya Montessori-nya tidak berlaku, tidak berhasil. Montessori ya begitu-begitu doang, ya. Tapi satu hal yang mungkin orang itu juga belum mendalami, bahwa kita perlu merajut kesabaran kita dengan iman. Saya selalu utarakan sebuah analogi lampu Petromax, di mana lampu Petromax itu bukan lampu senter. Lampu senter yang hebat sekarang ini bisa nyanter berapa meter ke depan. Tapi Petromax itu hanya sebatas langkah kaki. Itulah Montessori. Kita perlu kasih anak kita lampu Petromax. Karena kalau kamu senter berapa meter ke depan, mengetahui masa depan, mungkin kamu akan takut. Karena terlalu banyak gunungnya, terlalu banyak monsternya. Tapi ketika kamu tahu ada cahaya di kaki kamu, kemanapun kamu pergi, kamu tahu kakimu akan sanggup. Dan tanpa kamu ketahui, ketika kamu lihat ke belakang sudah berapa banyak gunung yang kamu capai, kamu lalui, dan kamu akan bersyukur. Hal ini sulit untuk kita pahami sebagai orang dewasa hari-hari ini. Karena apa? Bagaikan kalau bisa dibacakan ramalan, mungkin lebih mau ke ahli nujum. Kira-kira 2 tahun lagi gimana? Ya, kapan pandemiknya kelar? Mau buka sekolah nih. Namun dari hidup kita ya sebagai manusia, coba renungi malam hari ini. Apa sih yang sudah kita capai? Sebetulnya banyak banget loh yang sudah kita capai. Kalau Anda sudah mencapai pada titik malam hari ini, bersyukur sekali. 1,5 tahun kemarin tidak terkena COVID misalnya. 1,5 tahun kemarin, walaupun anak nggak sekolah, kita nggak punya finansial yang cukup, tapi bersyukur masih ada nasi di piring kita. 1,5 tahun kita bersyukur kita masih komplit sebagai keluarga, di mana orang lain sudah pada berjatuhan. Jadi Montessori adalah bagaimana si mama, si papa berubah duluan sebelum melihat perubahan ke anak-anaknya. Maria Montessori katakan, seorang guru yang non Montessori, ataupun saya ganti bukan guru, sekarang ini orang tua. Orang tua yang non Montessori mau menjadi yang Montessori, itu nggak bisa bertransformasi. Harus dihancurkan. Hancurkan apa? Asumsinya mengenai pendidikan, mengenai kehidupan, lalu dibangun kembali. Jadi nggak bisa bertransformasi, memang kita harus mengikis diri kita. Dan ini adalah, it's a journey. Sebuah perjalanan yang mungkin 5-10 tahun, ya ampun Miss, itu anaknya udah lebih dong dari 6 tahun. Ya, hiduplah bersama anakmu. Bersama-sama, berkolaborasi, walaupun mungkin malam-malam kita suka nangis sendirian.
Atau suka makan Indomie sendirian ya, karena udah nggak tahan. Ini saya dari yang terharu jadi inget, iya enak juga nih kayaknya Indomie malam Kan ini. habis ini Aduh, Indomie gawat ya. nih Miss Rosa nih. Miss, aduh tapi bener banget sih Miss ya. Mulai tadi yang Miss Rosa bilang soal center gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin aku nggak tahu, mudah-mudahan ini mewakili ibu-ibu yang lain juga ya. Kadang-kadang kita itu pingin mengatur ya, dalam tanda kutip pengen ikut campur sama urusan anak karena kita sayang nggak sih? Karena kita ngerasa gue udah tahu tuh ujung-ujungnya kayak gitu. Mending lu ikutin gue gitu ya nggak sih? Kan kadang-kadang pasti yang namanya orang tua tuh ada ya Miss ya, perasaan kayak gitu. Betul. Jadi memang mungkin tadi seperti yang kata Miss Rosa, memang kita di awal itu memang mesti have faith in our child ya Miss ya. Dan memang meyakini bahwa sebetulnya kadang memberikan lampu senter itu bukan yang terbaik, tapi Petromax aja yang penting satu langkah mereka bisa satu langkah lagi dan nggak pernah nyerah gitu kali ya Miss ya. Betul banget. Karena coba deh kita aja orang dewasa. Kalau bisa kan kita ke ahli nujum ya, atau pakai lampu senter. Kita center 3, 4, 6 bulan ke depan, kalau kita lihat di center kita adalah banyak orang yang lebih banyak lagi meninggal, apa kita enggak damai sejahtera saat ini? Pasti kita ketakutan. Jadi inilah sebagai manusia, kita diajak lagi nih kalau di Montessori adalah kita perlu bersatu dengan alam. Kita perlu mengakui ada kekuatan yang supranatural. Ada yang lebih besar dari kita. Jadi kalau Anda berbicara mengenai keagamaan pun, Anda harus menempa diri spiritual Anda. Nanti itu yang akan berdampak kepada anakmu. Bagaimana anakmu memaknai kehidupan dari melihat bagaimana kita memaknai kehidupan dan hubungan kita sama yang di atas. Dan saya yakin sekali bahwasanya banyak dari kita yang kepengen banget mengatur. Karena itu adalah naturnya orang tuh memang kepengen ngatur. Ingin menjadi pemimpin. Nah, kita harus balik lagi. Tahu anaknya kan anak manusia. Pasti punya keinginan yang sama kayak kita. Kepingin jadi pemimpin juga. Nah, ketika kita punya anak, kita perlu berikan panggungnya kepada si anak. Bukan kita lagi. Kita sudah berlalu panggung kita. Sekarang kita adalah orang yang lagi ngebuat panggungnya, tapi the star will be the child. Kita yang ngatur lampunya, ngatur backgroundnya, masa kita juga yang mesti ada di atas panggung, ya kan ya? Enggak. Biarkan kita yang bangun panggungnya, berarti kita yang mempersiapkan lingkungannya, kita boleh jadi MC halo-halonya. Tapi yang akan perform adalah anaknya. Dia yang akan membuktikan kepada dunia bahwa dia punya potensi yang luar biasa. Dan bahkan kita harus akuin, gak ada satupun dari kita yang duduk saat ini dan mendengarkan yang gak pernah ngelewatin yang namanya masa kecil. Kita harus terima kasih sama diri kita yang kecil waktu itu. Makasih ya udah bertahan sampai aku bisa duduk malam hari ini. Wah, itu kalau aku ingat itu terus ya, itu aku bisa nangis loh. Dalam artian, aku gak pernah tahu bahwa aku kecil itu mengeluarkan sekuat tenaga untuk membangun aku yang dewasa. Orang dewasa dibangun oleh anak kecil. Jadi kita harus melihat anak-anak kita, biarpun dia kecil, tapi dia sibuk banget membangun dirinya. Yuk, kita kasih encouragement. Kita kasih kepada dia kehangatan, kesabaran. Apa sih yang anak butuhkan? 1, cinta kasih. Kesabaran. Kehangatan. Simpati. 4. Kita punya 4 itu aja, itu udah Montessori banget. Ya. Cinta kasih, kesabaran. Kita punya kehangatan. Dan yang terakhir kita punya simpati. Memang lama. Tapi yang lama ini jadi bisa karena diasah. Ya. Jangan kau harap anakmu bisa menulis di usia 3 tahun,
kalau kau tidak asah kemandiriannya semenjak dia keluar dari perutmu. Menulis itu di usia 4 tahun, itu wajarnya. Tapi ada yang 3 tahun bisa, mungkin karena tangannya diasah. Manusia lahir punya otot, tapi belum jadi ototnya. Supaya jadi dia harus mengusahakan ototnya. Nggak ada belajar tanpa bergerak. Makanya kita perlu betul-betul memahami anak-anak kita. Karakternya seperti apa, kebutuhannya seperti apa sih sifat dan sikapnya anak-anak pada wajarnya. Kalau kita sudah sampai di sana, saya yakin kita akan menemukan diri kita yang baru. Diri kita yang mungkin 2-3 tahun kemarin kita nggak pernah kayak begitu. Tapi kita harus yakin, we are getting better. We are getting better. Dan kita harus kasih diri kita juga nafas. Kenapa? Don't be too hard on yourself. Saya melihat banyak dari kita perempuan yang keras sama diri kita. Ini yang kita juga perlu belajar. Kalau kita keras sama diri kita, anakmu melihat, bahkan menyerap. Kamu keras dengan perkataan, kamu keras dengan hukuman kepada dirimu sendiri. Ingatlah, anakmu melihat. Dan dia akan melakukan hal yang sama. Berapa banyak dari kita yang suka bilang, aku gak mau melakukannya seperti mamaku melakukan itu kepada aku ketika aku melakukan kesalahan. Namun, mungkin kita bisa hilaf, namanya manusia. Anak salah sama kita, tidak sesuai ekspektasi, menurut kita harusnya bisa lebih bagus. Begitu aja kok nangis, itu menyakitkan hati dia. Dan kita kembali lagi ke satu lingkaran parenting yang sama. Ayo, kita putuskan parenting yang terdahulu, yang menyakiti diri kita. Kan kita gak mau anak kita juga merasakan nih kayak kita. Cuman saya harus ingetin, kita nggak boleh ngoyo bahwa oh iya tahan. Jangan ya. Berarti kita nggak baik sama diri kita. Kita juga harus bahagia. Tapi bahagia itu happiness is homemade, kata Ibu Putih Puar. Mesti baca tuh bukunya. Bagaimana dalam setiap hal yang kecil kita belajar. Saya banyak belajar banget dalam kehidupan saya. Dari sejak saya muda, saya menikah, punya anak, sampai hari ini saya masih terus belajar. Saya punya anak yang ketiga itu mengalami speech delay dan global delay development. Nggak mudah. Tapi menurut saya, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk belajar. Belajar sabar dengan tipikal yang kamu nggak pernah ekspektasikan. Belajar bagaimana assisting dia yang sungguh sangat berbeda dari kakak-kakaknya. Tapi ternyata saya membuktikan kalau kita mau komitmen dan punya disiplinnya, kita akan melihat anak ini bertumbuh dengan luar biasa. Setiap anak membawa mereka punya potensi yang sebetulnya bibitnya sama. Tinggal apakah kita percaya bahwa mereka bisa ngajarin dirinya sendiri. Montessori katakan begitu, they have unknown powers. Kekuatan yang sangat luar biasa untuk membangun dirinya. Percaya nggak? Modalnya di situ, harus percaya. Kalau misalnya nggak percaya ya sama anak ya, itu kita akan cenderung maunya cepet-cepet. Saya kasih contoh gini, anaknya usia 4 tahun, belum nulis. Aduh Miss, kapan ya anaknya nulis nih? Dikasih pensil, tangannya lemes banget Miss, males banget, ini itu dan lain-lain. Kalau kita maksa, bisa kita paksa aja itu anak. Sekarang kan banyak banget tuh. Ada tripod grass, pensil yang khusus buat nulis dan gitu. Bisa nggak? Bisa aja, tapi anaknya happy nggak? Nggak happy. Namun kalau kita tahu nih, oke, dia nulisnya lemas. Berarti tangannya harus dikuatin dengan cara apa? Anak ini harus banyak kerja.
bawa barang belanjaan, nyuci, bagaimana memeras, bagaimana dia ngelukis. Nanti ini tangannya lemes jadi kuat dengan otot-ototnya yang ready to use. Supaya dia bisa pegang pensil, dia menulis. Menulis itu skill yang harus diusahakan dan bisa dilatih. Nanti mungkin di 6 bulan, 8 bulan kemudian ternyata dia menulis dengan asik. Nah, itu berarti kita memetik di sana. It's a window of opportunity. Masa kecil itu adalah jendela kesempatan. Anak bisa menjadi apapun yang mereka inginkan karena manusia itu nggak pernah ada limitasinya. Besar sekali kesempatannya. Saya bukan orang dari background S1 psikolog atau SPD. Saya sarjana seni. Saya orang desain. Kerjaan saya kuli komputer. Kenalannya sama Adobe. Ngegambar kayak Ibu Putih. Tapi cinta saya di pendidikan semenjak saya sangat muda. Saya belajar dan saya bisa. Membuktikan apa? Yang penting harus ada usaha. Namun usaha untuk orang dewasa itu memang harus lebih banyak daripada anak-anak. Jadi kenapa jendela kesempatan? Apapun yang mereka lihat itu kesempatan buat mereka. Dan kita harus kasih panggungnya buat mereka yang melakukannya. Ada satu cerita Ibu Putih. Dr. Maria Montessori menuliskan cerita singkat mengenai ibu katak. Ibu katak berkata sama anak-anak kataknya. Kalau anak-anak katak, julukannya apa Ibu Putih yang masih berenang-berenang? Kecebong. Kecebong, betul. Kecebong punya buntut atau enggak? Ada buntutnya. Ada ya buntutnya ya. Kecebong itu juga ada yang sudah punya tangan. Ada, tapi buntutnya makin pendek. Si ibu katak satu hari bicara sama anak-anaknya yang lagi berenang si kecebong ini. Hai, kamu anak-anakku, ayo sini. Kamu keluar dari air bersama-sama dengan aku di atas rumput muda. Merasakan teriknya matahari dan juga hembusan angin yang sangat menyenangkan. Maka dirimu akan menjadi kuat, kata si ibu katak. Kecebong itu melihat si ibu katak seperti meragukan. Ibu katak bilang, Mama knows the best. Loncatlah kecebong itu. Dan kita sudah bisa tahu apa yang terjadi. Sesaat itu pun kecebong itu mati. When Mama knows the best, we don't know at all. Justru kita yang mematikan anak-anak kita. Jadi, what is the biggest obstacles dalam kehidupan anak-anak adalah it's us, diri kita sendiri. Kalau kita bilang, I know the best. But actually we don't know. Anak-anak kita punya rahasia yang nggak bisa juga kita tanyain. Bilang dong, Dek. Dede itu maunya apa? Mau ngapain? Nggak bisa, Mah. Aku kosakatanya mana ada. Mesti bilang ke Mama bahwa otot besarku sedang aku kerjakan supaya nanti di 2 tahun ke depan aku bisa nulis. Dan jari jemariku, fleksibilitasnya lagi aku usahakan. Anak-anak nggak punya kata-kata teknis begitu. Namun semua itu adalah rahasia yang anak itu tidak katakan, tapi disitulah bermain yang namanya kita harus percaya. We have to believe for them. Ya, kita harus percaya sama anak-anak kita. Besok kau lihat anakmu bikin sesuatu, percaya mereka sedang belajar. Belajar nggak selalu harus duduk dan juga pakai buku. Belajar bisa, apapun bisa dipelajarin. Oke? Wah, ini langsung kenal lagi sih, Miss. Apalagi ini mending Mama knows the best. Ini kadang-kadang karena Mama lihat anak lain udah jago nulis, Dek. Kamu belum gitu Social pressure ya masuknya ya. Pressure. Waduh, ini mudah-mudahan dari kita ibu-ibu, menurutku sih
Ya, yang namanya ibu-ibu tuh pasti ada aja lah ya. Maksudnya kadang penting juga untuk mengafirmasi bahwa kita nggak sendiri. Mungkin kita suka merasa bersalah, tapi sepertinya itu adalah hal-hal yang memang dihadapi oleh banyak orang tua juga ya, Miss ya. Gitu. Betul. Nah, aku kalau boleh lagi tadi merangkum jawaban dari Miss Rosa. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya ketika kita ngomongin soal kemandirian, hubungannya sama ketika kita have faith. Jadi ketika kita punya rasa empati, punya kepercayaan ke anak, tapi at the same time kita bisa standby dan tahu being sensitif apa sih kebutuhannya dia, kita bisa mendukung anak untuk berproses sesuai dengan tahapannya dia, sehingga ketika memang udah waktunya melakukan, dia merasa happy, dan ketika dia merasa happy, dia jadi bisa melakukannya sendiri tanpa harus kita suruh-suruh, gitu kali ya, Miss ya? Betul. Urutannya ya. Jadi memang kita percaya sama proses anak, fasilitasi, ketika anak itu merasa udah siap, sebetulnya bisa timbullah kemandirian gitu ya. Miss, ini nyambung nih Miss sama mau pertanyaan berikutnya, karena kita hari ini ngomongin soal kemandirian belajar gitu kan. Jadi berarti gimana sih Miss kalau suka ada nggak sih yang nanya gimana nih Miss supaya kita tuh pengennya juga yang kadang-kadang jadi sumber kelelahan kita ibu-ibu pas school from home itu kan sekolah tuh ada aturannya ya, misalnya, dan kita harus respect dong sama aturan dari sekolah itu gitu kan. Tapi at the same time juga anak itu kalau kita bilang ya udah ibu percaya nih ibu tinggal gitu ya, suruh dia duduk, nanti saya kemana dia udah kemana gitu loh Miss. Itu gimana ya Miss ya? Ada nggak apa ya? Mungkin kalau sudut pandang Miss Rosa gitu ya, hubungan gimana sih supaya kita bisa percaya sama anak gitu ya, kita pengennya anak juga mandiri dalam belajar, tapi ya jangan terlalu melenceng gitu Miss, dari peraturan sekolah kan kurang baik juga ya gitu, kita percaya tapi terus dia kok ngilang gitu anak gitu. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang boleh kalau misalnya mau bersuara di kolom chat, ibu-ibu boleh kalau mau ada yang pertanyaan juga, nanti kita akan sambil tanyain ke Miss Rosa. Boleh. Ya. Anakmu tidak dibentuk ya oleh alam untuk duduk. Itu yang kita harus tahu. Jadi anak di bawah 6 tahun memang akan ke sana sini. Dan kita harus maklumi, dan kita harus tahu supaya kita nggak marah. Tapi saya setuju, kalau kita sudah komitmen, kita masukin ini anak untuk school from home, ada Zoom meeting, ada Gmeet, dan lain-lainnya, ada peraturan. Nah, gimana caranya sih supaya anak-anak ini nih kita bisa bilang mau mengikuti? Kalau kita paksa, jadi nggak happy. Kalau kita biarin, kayak Tarzan. Nah, bahkan coba dipikir dari sisi ibu gurunya, hah, menghilang lagi. Ya, jadi beginilah, supaya ini bisa punya keseimbangan. School from home untuk anak di bawah 6 tahun harus kita akui harus ditemenin sama orang tuanya. Ini adalah tanggung jawab sama-sama. Tapi gimana Miss kalau misalnya aku nggak bisa nemenin? Punya suster, punya ART, ada misalnya omanya, neneknya yang nemenin. Ya oke lah, tapi temenin aja. Temani, tapi saya sangat menganjurkan kita harus tahu anak kita seperti apa. Oke. Hanya duduk 5 menit, habis itu dia pasti goyang-goyang. Jangan cepat kita marah. Dekat-dekat dia harus ada sesuatu yang setidaknya juga bisa memberikan distraksi ke dia untuk bisa duduk lagi. Dan bagaimana kita idealnya adalah ikut terlibat. Misalnya, si Miss-nya di depan layar itu sedang bicara mengenai kuda. Tunjukkan Anda juga punya minat belajar mengenai kuda.
Jangan Anda bilang, lihat dong. Tapi kitanya sibuk gitu sama handphone. Nah, kan? Jadi anak, apa sih yang situ yang sibuk handphone, sini suruh lihat. Ntar per 3 menit lagi, itu. Kitanya sih nggak on screen ya, tapi tangan kita, ayo siapa di sini ibu-ibu yang suka tangannya aja yang kelihatan. Lihat dong. Nah, saya ingin ngajak sih, memang nggak mudah juga untuk kita, padahal mungkin cuma sekolahnya 30 menit ya, paling lama 3 jam. Bagaimana kita bisa bersabar di 3 jam, kita melakukan kegiatan sama-sama anaknya. Jadi karena misalnya hal ini sesuatu yang nggak biasa buat anaknya, terus udah gitu kita tinggalin dia supaya dia biasa sendiri, itu sih menyedihkan. Bahkan ketika kita aja, kita mau melahirkan lah, yang pertama ya di ruang operasi kah, atau di kamar bidan kah, ini kan yang pertama, takut kan, ada rasa takut, nggak biasa. Kita ditemenin nggak? Kita pasti ada ditemenin, entah sama si suster, entah sama suami, kita pasti ditemenin. Juga begitu juga dengan si anak. Bisa jadi ini hal yang baru buat dia. Dia merasa nggak ngerti, dia butuh translatornya. Translatornya itu kita, ya. Translatornya kita. Bagaimana kita ini bisa memahami, oke, si ibu guru maksudnya begini ya, kita ngomongin ke si anak, yuk sama-sama. Nah itu salah satu kata kuncinya. Anak-anak akan senang ketika kita juga punya interest dengan apa yang akan dilakukan. Jadi sebagai ibu dengan anak yang SFH, kita harus tahu dulu karakter anak kita seperti apa. Kedua, kita nggak bisa sangat-sangat kaku sama anak-anak di rumah, karena biar gimana pun itu di rumah bukan di sekolah. Dan yang ketiga, kita sendiri tidak bisa menjelek-jelekan sekolah ataupun gurunya. Dalam artian, ya nih gurunya nih kagak ngerti nih Zoom-nya nih, apa sih? Tuh, lah kok nge-lag sih sekarang? Nah ya kalimat-kalimat kayak begitu ketika kedengeran sama si anak kan akan menyerap secara otomatis. Di mana si anak juga akan merasa, kok begitu sih gurunya? Nggak kelihatan, terus udah gitu nge-lag dan lain-lainnya. Jadi bagaimana kita bisa encourage si anak dengan kasih tahu bahwa, oh yuk kita tunggu sebentar lagi. Sambil menunggu kita main yuk. Nah, bagaimana kita punya interest juga dengan apa yang anak ini sedang lakukan. Kita juga punya interest dengan school from home-nya ini, sehingga anak-anak merasa belajar itu sungguh sangat menyenangkan. Bukan sesuatu yang mereka harus jalanin sendiri, tapi bisa jalanin sama-sama. Terkecuali kemandirian anakmu sudah sangat oke banget. Biasanya saya bisa lihat di anak-anak usia 4,5-5 tahun, mereka sudah bisa mulai ditinggal. Dan di situ biasanya mereka udah disiapin sama orang tuanya. Di lemari belakang yang namanya pensil warna, rautan, kertas, dan lain-lain udah ada. Jadi dia bisa ambil sendiri, dia bisa atur sendiri. Dan ketika kita sama anak usia 4,5 tahun yang sudah mandiri begitu, kita coba menahan diri kita untuk tidak terlalu banyak ikut campur dengan school from home-nya. Kita jaga jarak, kita ada di sini, tapi biarkan dia yang melakukan sendiri. Susah-susah dikit, namanya hidup, ini tuh struggle. Kecuali dia nggak tahu caranya gimana, mereka bisa balik lagi ke kita, Ma, aku nggak ngerti. Yang mana yang nggak ngerti? Yang nggak ngerti itu yang kita tolong. Jangan kita tolong semuanya. Kalau kita tolong semuanya, anak kita akan bilang, ya udah deh, mama aja yang bikin, aku nggak usah. Karena kita tolongin sampai selesai, dan itu yang membentuk sebetulnya anak jadi kurang disiplin karena kita memberikan pertolongan yang berlebihan. Seperti itu Bu Putih. Ini saya sambil nyatet nih, Miss. Yes. Jadi aku boleh bantu. Aku boleh rangkum lagi ya, Miss nih. Boleh. Boleh tolong nanti dikoreksi nih kalau seandainya rangkumannya dirasa kurang tepat. Jadi memang sebetulnya untuk ketika kasus-kasus school from home, ya memang sebetulnya apalagi untuk anak di bawah 6 tahun, memang seyogianya ditemani. Dan kita nggak bisa, jadi kita juga ketika saat menemani, kita harus kelihatan menaruh minat, show interest,
tapi juga harus format juga sama si sekolahnya. Jangan kita malah ini gimana sih gurunya kok kayak kurang ini ya, kurang itu ya. Jadi anak tuh juga supaya dia juga lebih respect sama si sekolahnya. Lalu kita juga perlu lebih memahami karakter anak kita dan tahu mana kapan kita harus jump in untuk ngebantu, dan jangan semua udahlah biar cepet nih kita aja nih gitu yang ini. Jadi tetap di sisi itunya walaupun kita nemenin, tapi kita juga mungkin yang disebut sama di awal tadi ya Miss, standby tapi nggak ikut campur gitu ya. Jadi lebih kayak ngedukung dalam bentuk show interest. Ini menarik sih karena di kolom chat udah ada yang juga bilang anakku langsung protes kalau pas nemenin online Zoom ibunya main HP. Ibu jangan pegang HP mulu dong. Waduh, ini jangan-jangan anak kuncing udah bisik-bisik gitu kan, koordinasi. Oh ya, iya Miss, anak saya suka kabur kalau online class, jadi saya menyerah. Sebenarnya mulai umur berapa online class bisa diterapkan? Anak saya 2 tahun 7 bulan. Aduh, 7 bulan. Sebenarnya kalau ini ada nggak menurut Miss Rosa usia gitu yang sebenarnya udah bisa nih zoom-zooman gitu? Di zaman now ya, di 2021 saya menemukan nih kalau misalnya karena saya juga ada sekolahannya, saya menemukan anak-anak usia 3 tahun itu cukup jejak untuk ikutan Zoom. Sedangkan anak 2-3 tahun, mereka antara ngeh atau enggak. Ngeh ini sebetulnya lagi sekolahnya via Zoom. Jadi kolaborasi sama orang tua harus sangat bagus itu. Dan akan lebih banyak antara anak usia 2-3 tahun, orang tua itu akan mendapatkan pendampingan via Zoom, tetapi ketika anak melakukan pekerjaannya itu adalah bersama orang tua ataupun sendiri yang difasilitasi, tidak mengharuskan anak melihat kepada layar. Hanya saja kalau anak melihat kepada layar, dia curious, itu dia punya pilihan. Ya, jadi itu nggak apa-apa. Anak usia 1-2 tahun, sekarang ini saya mengajar nih anak usia 1-2 tahun, saya melihat beberapa anak, mereka sangat tertarik dan bisa sangat enjoy mengikuti kelas Zoom ini. It's only 30 minutes. Dan menurut saya, sekali lagi saya rasa karena pekerjaan dan juga aktivitasnya tepat, jadi si anak ini rasanya nyaman-nyaman aja dan tidak ada paksaan. Karena setiap anak punya pilihan. Kita nggak bisa kasih anak cuma 1 pekerjaan. Kita bisa kasih 2 ataupun 3. Nanti anak akan kelihatan dia milihnya yang mana. Dan bagaimana sebetulnya dari Zoom itu, kita sebagai pendidik kita bisa melihat kebutuhan anaknya sebetulnya apa. Kita bisa menjadi bahan observasi untuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu Ibu Putih. Jadi kalau ditanya usia berapa sih yang tepatnya? 3 tahun ke atas menurut saya tepat. Tapi di bawah 3 tahun, kalau Anda adalah orang tua yang mencari panduan melalui Zoom, saya rasa bagus sekali mencari sekolahan yang bisa memberikan panduannya. Jadi kayak begini, anak-anaknya tetap bekerja, tapi kita dapat panduan apa yang harus kita lakukan. Ya. Oke, wah ini menarik karena kami ini kan acara hari ini terselenggara atas kolaborasi Bu Ibu Baca Buku Book Club, Gerakan Suka Baca, dan Bentang Pustaka Miss. Nah, untuk yang Gerakan Suka Baca ini banyak relawan-relawan yang pengajar. Kita akan coba nanti pengen tanya juga sih kalau dari sisi pengajar atau yang relawan gimana. Tapi sebelumnya ada nih Miss yang udah bertanya dan menurut aku pas nih kalau ditanyain sekarang gitu, yaitu soal konsistensi. Ini dari Mas, ini maaf ya nama panjangnya, dari Mas Muhammad AS dan ada dari Alvarin Normalia. Jadi ini soal konsistensi, gimana kalau ketika kita nih pengen memberikan prinsip Montessori yang percaya gitu ya, terus have faith in child, nggak banyak ikut campur. Tapi ternyata kita tinggal bersama orang lain di rumah yang mungkin prinsipnya nggak begitu. Ini yang mungkin tadi Miss Rosa udah singgung nih sama mertua atau sama neneknya gitu ya, kan mungkin mereka apa
sih itu Montessori? Kenapa anak itu kok bawa-bawa gelas dibiarin aja gitu kan? Mungkin kadang-kadang nenek-nenek kayak gitu. Mungkin itu Miss pertanyaannya soal konsistensi di dalam keluarga. Kalau lebih dari bukan cuma orang tua aja yang terlibat. Dan di sini ada pertanyaan tambahan dari Elvarin. Si kecilnya emang tipe yang generally mudah menyerah. Ada tips nggak, Miss? Atau sebetulnya mudah menyerah itu adalah mindset mamahnya aja nih gitu. Mungkin Rosa ada insight kah? Saya ada bahas mengenai budaya di keluarga di bab 13. Nah, ya, jadi yang udah punya buku ini nih di bab 13 ini bisa dibaca. Bagaimana cara agar bisa kompak mengasuh anak bersama orang tua atau mertua. Yang jelas saya akan memberikan summary di sini adalah mertua atau orang tua kita, atau misalnya kita satu rumah ya sama adik kita, adiknya suami. Jadi rame banget kan orang-orang di rumah itu, mereka adalah pribadi masing-masing. Punya preferensinya masing-masing, cara pandang masing-masing. Paling sulit adalah merubah cara pandang orang. Secara verbal nanti katanya menyinggung perasaan, katanya kamu kan masih lebih muda dari mama, misalnya begitu. Nah, gimana caranya ketika satu rumah ini beda-beda? Memang tidak ideal, tetapi anak-anak adalah melihat kepada orang tuanya. Tidak bisa dipungkiri, anak-anak akan melihat kita sebagai orang tuanya. Jadi, saran saya adalah kita harus hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin dia bisa aja dibela sama si nenek. Dia bisa sangat dimanja oleh si kakek. Sama kita nggak royal-royal ngasih dia belanja mainan atau beli es krim dan lain-lainnya. Tapi kita bisa bilang, kita perlu bersyukur dan juga bilang terima kasih. Tetap menjadi role model yang baik saat itu. Nenek dan kakek akan melihat kesabaran kita, cara kita bicara sama anak pelan-pelan. Mereka juga akan berubah. Ingatlah, mereka juga lagi belajar, tapi kok rasanya sulit mungkin yang mereka rasakan untuk berubah karena mereka sudah juga merasa udah tua. Sulit untuk berubah. Itu adalah salah satu yang menurut saya banyak orang juga alami. Kita sulit untuk berubah, tapi bukan berarti kita nggak bisa berubah. It takes time. It takes time. Saya hidup dengan mertua, dengan orang tua ya, tinggal itu pernah. Perbedaan cara parenting itu terjadi. Tapi kenapa anak saya tetap melihat saya? Karena saya hadir dalam kehidupan anak-anak saya. Walaupun mereka dimanja, mereka dapat segala sesuatunya dari si nenek, si kakek. Tapi cintanya mama, cintanya papa, asiknya main sama mama, itu yang tidak tergantikan. Jadi ada sempat saya merasa saya harus berkompetisi dengan cintanya si nenek. But then saya rubah pikiran saya bahwasanya si nenek senang banget karena punya cucu, menyandang peringkat yang baru. Saya perlu menghargai hal itu karena momen-momen ini tidak berlangsung lama. Jadi hidup berbagi dan berkolaborasi dengan keluarga besar. Bisa berbagi kebahagiaan, membuat kita juga bahagia. Dan anak melihat, oh harmonis ya. Walaupun mungkin dia nggak tahu di dalam hati kita kecamannya seperti apa. Jadi saran saya buat yang masih tinggal satu atap dengan orang lain, dengan mertua, dengan kita punya ipar ya, kita harus tahu cara pandangnya bisa berbeda. Tapi orang tuanya tetaplah kita, bukan kita menyerahkan kepada mereka. Sudahkah kita betul-betul hadir dalam seri kehidupan anak-anak kita? Itu yang nggak boleh dilupakan. Sehingga mereka tetap tahu figur orang tuanya itu siapa. Ya. Lalu yang kedua,
tadi mengenai apa Ibu Putih? Mengenai konsistensi ya. Ini kan tadi udah soal konsistensi ya, Miss. Jadi memang sebetulnya walaupun kadang-kadang nggak sinkron, tapi memang tetap kita harus menjadi role model untuk menghormati anggota keluarga dan berkolaborasi ya, Miss ya. Walaupun mungkin ya adalah gondok-gondok sedikit gitu ya, pengen konsisten tapi ini gitu. Tapi memang begitulah hidup ya, Miss ya. Yang kedua sebenarnya ini sih, Miss, mungkin kalau aku boleh lebih buat pertanyaannya lebih umum gitu ya. Ini ada yang nanya, si kecil ini tuh tipe yang generally mudah menyerah. Oh, si mudah menyerah. Ada tipsnya gitu. Nah, tapi apakah sebetulnya kadang-kadang saya juga kadang-kadang suka ngerasa gitu sih, kok anak saya nih gampang nyerah ya? Itu apakah ada hubungannya memang dia itu memang gampang menyerah atau memang ada sesuatu yang dia belum saatnya atau dia minatnya atau gimana tuh, Miss? Kalau menurut prinsip-prinsip Montessori, Miss? Betul sekali. Kenapa anak muda menyerah? Karena satu, ya kita yang harus refleksi. Anak menjadi mudah menyerah dikarenakan terbiasa ada budaya selalu ditolongin. Itu satu, selalu diservis. Jadi ya pantas aja dia bilang, ya aku nggak bisa, orang aku nggak biasa, ya kan? Kalau misalnya disuapin, lalu tiba-tiba di usia 6 tahun, udah dong, sekarang bisa makan sendiri dong, kan udah 6 tahun. Ini ya nggak bisa tangannya, aku nggak bisa makan. Nah, ya karena nggak terbiasa, itu satu. Kedua, kenapa anak kita mudah menyerah? Dikarenakan selalu ketemunya yang sulit dan tidak sesuai dengan mereka punya kebutuhan. Jadi misalnya begini, anaknya sudah bisa nih menyebutkan 10 nama warna. Besok kita tambah 10 lagi nama warnanya. Lalu besokannya kita tes anaknya. Nah, ya enak nggak sih hidup begitu? Nggak enak kan? 2 hari belajar, 3 hari ketiga dites. 2 hari belajar lagi, hari ketiga dites. Wah, itu anak juga bisa tahu lah, ini mah ekspektasi. Jadi balik lagi, kita harus menemukan the right amount of challenge. Anak butuh tantangan, tapi harus pas tantangannya. Kayak bikin telur dadar. Bikin telur dadar, kebanyakan garam, pasti asin sekali. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Anak-anak juga begitu. Dia adalah telur dadarnya, tapi kita kasih garamnya itu banyak banget karena menurut kita harus banyak belajar. Kita mau kasih yang terbaik. Harus banyak-banyak pokoknya. Kayak kita belanja nih ke supermarket. Semuanya kita beli secara banyak. Karena menurut kita kalau nggak banyak kayaknya belum belanja. Sama juga dengan belajar. Kenapa anak cepat menyerah? Dia merasa bolanya terlalu banyak. Simpel loh. Bola warna-warni itu loh, bola mandi bola. Kalau kita keluarin 100 saja bola mandi bola, happy kan ceritanya. Wah, lempar sana sini bola mandi bolanya. Habis itu, yuk kita beresin. Nggak mau. Karena dia udah melihat ini banyak banget, nggak mungkin bisa. Gitu. Tapi kalau kita ngajaknya, yuk kita letakkan balik ke tempatnya. Tapi aku capek. Gimana kalau 4 aja? Disesuaikan. Usia 0 sampai 3 tahun, berantakan-berantakannya ruangan, itu masih kita punya kerjaan. Ya, kita nggak bisa imposing ke anak-anak, ayo kamu dong yang ini. Belum, kekuatannya belum sampai sana. Makanya dia cepat putus asa. Kok dia nggak kayak anak lain ya, berusaha? Iya, karena ini adalah akumulasi kehidupan. Baru aja mau nyoba, kita udah bilang, nah ya, baru aja dia ngangkat, yo, sini aja mama yang angkat. Baru dia mau melangkah, ya ampun, mau jalan sendiri, sini digendong aja. Nah, kita yang men-shortcut banyak prosesnya, sampai-sampai anak-anak nggak sampai pada tujuan, memahami ada struggle, ada usaha, ada yang namanya lelah, ada yang namanya, aduh, kepentok nih, perlu minta bantuan.
Karena apa? Kita yang ambil kontrol semuanya. Jadi harus ingat-ingat, mau anakmu nggak cepat putus asa ya, atau tidak giving up easily. Gimana caranya? Berarti kita harus kasih kesempatan dengan challenges ataupun tantangan yang tepat, gramaturnya. Bisa nggak anak usia 3 tahun nggak diajarin tapi disuruh nulis sambung? Ya nggak bisa. Pas disuruh begitu anaknya bengong, langsung dalam detik berikutnya anak pikir, ya ampun aku dikerjain nih. Aku nggak ngerti ini harus gimana dan ini mempermalukan aku. Mama ngeliatin aku terus. Tapi dia kan nggak bisa ngomong ke kita begitu. Nah itu bagaikan kita juga demikian. Kita dipanggil bos, kita disuruh melakukan sesuatu yang sama sekali kita nggak pernah latihan. Kita merasa malu, kita merasa minder, akhirnya kita malas berusaha kalau terus-menerus seri kehidupannya seperti itu. Gitu. Jadi perhatikan juga tantangan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Anak cepat bosan juga ya, itu ada hubungannya dengan easily giving up. Bosan karena tantangan terlalu tinggi atau tantangan terlalu rendah. Kok ya ampun diulang-ulang begini melulu sih si mama. Udah tahu kemarin udah bisa. Makanya dengan anak yang tipikal begini kita harus kreatif. Variasi pekerjaannya harus kita adakan. Ya. Wah, ini catatan aku udah banyak ya. Berapa lembar ini? Wes. Tapi kan nih memang supaya terserap nih faedahnya. Oke, jadi kalau tadi aku boleh simpulkan sebetulnya untuk soal mudah menyerah, itu satu bisa karena kita selalu handle apa yang sebetulnya dia bisa lakukan, bisa jadi itu satu, atau bisa jadi memang challenge yang diberikan atau disodorkan ke anak itu sebenarnya nggak sesuai. Jadi bisa jadi kalau terlalu susah, terlalu overwhelming dianya jadi cepat menyerah dan drama, tapi bisa juga ketika terlalu mudah itu dia malah jadi cepat bosen dan kesannya kayak bandel disuruh-suruh nggak mau, padahal dia sebetulnya ngerasa ini kan udah kemarin gitu ya. Yes. Jadi memang sepertinya itu adalah bagian juga dari tahu kebutuhan anak ya, Miss. Berusaha untuk memahami challenge yang tepat itu adalah bagian juga tadi dari silent have faith gitu ya, tahu juga kebutuhan anak. Nah, Miss, ini tuh masih banyak yang nanya, pertanyaannya juga ada beberapa yang mungkin lebih spesifik dan tidak berhubungan dengan belajar gitu ya. Dan ini udah 20.32. Mungkin satu pertanyaan terakhir sih, Miss, dan sebetulnya ini terkait juga sama yang tadi aku udah sounding di depan. Seandainya mungkin sekarang posisi, kan dari tadi kita banyak kan ngomongin soal orang tua. Seandainya nih kita ada di sudut pandang pengajar atau mungkin bukan orang tua, misalnya kita tantenya nih gitu, misalnya kita tinggal sama keponakan kita yang kita cuman bisa kasih sedikit-sedikit lah sumbang saran, tapi kita juga pengen gitu, atau kita relawan yang mungkin ketemu rutin tapi nggak setiap hari gitu. Ada nggak sih Miss tips-tips untuk kita juga bisa memberikan motivasi atau gimana supaya anak itu bisa lebih mandiri dalam belajar khususnya gitu, Miss? Iya. Anak punya yang namanya tadi saya bilang unknown powers ya, kekuatan di dalam dirinya untuk dia bisa mengajari dirinya supaya dia bisa bertahan dalam kehidupan. Nah, sebagai pengajar, sebagai tante, sebagai orang di luar keluarga inti, kita pun sadar ada hal yang bisa kita sentuh, ada hal yang kita nggak bisa sentuh. Ya, mungkin banyak banget hal yang kita nggak bisa sentuh. Dan sangat penting sekali untuk kita sebagai pengajar dan juga sebagai bagian keluarga luar bisa memahami bahwa yang dibutuhkan anak adalah 4 tadi. Apa 4 tadi kan ada kesabaran, kehangatan, cinta kasih, dan juga simpati. Ini harus terrefleksi dari kegiatan belajar mengajar, dari bagaimana kita ngajak main. Orang yang hangat akan mengundang anak-anak itu untuk dekat dengan dia. Nggak perlu orang itu punya background pendidikan. Bahkan dituliskan oleh Dr. Maria Montessori. Orang yang bekerja bersama anak-anak
dan bisa bermain sama mereka itu jauh lebih penting daripada orang yang dengan berpangkat pendidikan. Karena orang itu mau menjadi sejajar sama si anak-anak ini. Sampai ada cerita ya Bu Putih ya, ada anak yang pergi ke sekolah dan anak perempuan ini mengalami trauma yang luar biasa. Trauma masa kecil di mana dia dilahirkan dari keluarga yang miskin dan mamanya masih juga pelajar. Papanya pergi dan nggak pernah kelihatan lagi. Anak ini tumbuh besar sampai diceritakan anak ini akhirnya di TK. Di TK dia juga punya adik sampai satu hari mereka ada di dalam taksi bersama mama dengan adiknya. Di tengah-tengah perjalanan diceritakan mama itu menggendong adiknya dan membuka pintu taksi itu. Dan terjatuhlah mamanya di sana seperti sengaja. Jadi dia ditinggalkan. Dia diangkat oleh satu keluarga. Tapi saya tidak jelas ini keluarga mamanya atau keluarga yang baru. Jadi intinya anak ini sudah tidak sama si mamanya lagi. Dia pergi sekolah ke kindergarten. 1 tahun lamanya dia tidak berbicara. Dia menjadi anak yang aneh, tapi guru ini sabar banget, si miss-nya nih sabar banget. Dia terus punya kehangatan buat si anak ini diceritakan. Sampai satu saat anak ini akhirnya bicara. Dia menunjukkan ketertarikan karena kehangatan itu secara konsisten, ada setiap hari. Walaupun tidak 24 jam dia rasakan kehangatan itu. Sampai akhirnya ketika anak ini naik kelas, anak ini mengalami diperkosa oleh ayah angkatnya. Jadi anak ini datang ke sekolah dengan keadaan terluka lagi. Dan diketahui sama gurunya bahwa anak ini mengeluarkan ada darah gitu. Jadi oke, sampai sebegitunya nih. Maka si guru ini melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia laporkan kepada sekolahan, ya kepala sekolahnya ada terjadi seperti ini. Dan anak ini kembali lagi menjadi anak yang tidak mau berbicara. Jadi betul-betul mutism di situ. Tadinya udah sempat ngomong, tapi sekarang mutism lagi karena ada tragedi tersebut. Sampai akhirnya ceritanya itu berakhir di mana anak ini akhirnya kena kasus, dipanggil orang tuanya, dan akhirnya anak ini dikeluarkan. Lalu guru ini juga sedih sih. Dikatakan bahwa dia nggak tahu nasib anak ini seperti apa. Padahal menurut dia sudah cukup berhasil membawa anak ini sampai ke level di mana anak ini mau percaya lingkungannya dan berbicara. Ada saat-saat si guru bilang anak ini berhari-hari dia nggak ganti baju. Baunya luar biasa. Tapi bagaimana guru ini punya kesabaran, ya, kehangatan, cinta kasih, simpati, tidak putting down anak ini. Itu yang membuat anak ini punya harapan. Jadi apabila ada di sini ya, Anda seorang guru, Anda seorang pendidik, Anda seorang tante, siapapun Anda di sekeliling anak-anak, penting sekali kita nggak pernah tahu keadaan keluarga mereka bagaimana. Memberikan secercah cahaya untuk mereka bisa tetap percaya hidup ini memang perlu kita laluin sama-sama. Hidup ini sangat berharga untuk tidak menyerah saat ini. Itu harus kita pancarkan sebagai guru. Walaupun hati kita mungkin remuk melihat keadaan anak-anak kita di dalam kelas. Ataupun kita sebagai tante hati kita remuk melihat keadaan keponakan kita dengan mungkin keluarganya yang lagi porak-poranda. Tapi nothing much we can say. Ada batasan dari doa yang kita lantunkan, dari sikap baik dan bersahabat kepada anak-anak ini, memberikan permainan yang bisa engaging, itu yang justru diperlukan sama si kecil. Saya selalu menasihati guru-guru ketika anak-anak datang ke sekolah dan mereka seeking attention, seeking your love, itu yang mereka butuhkan, bukan academic skills.
Ketika anak-anak datang dari keluarga yang sangat mapan akan cinta kasihnya, mereka datang dan bisa belajar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tapi anak-anak yang sangat membutuhkan sentuhan, perhatian, itu dulu dikasih. Baru nanti pelan-pelan mereka bentuk trust dan akan ada perubahan nantinya. Ada anak yang berubah, ada guru yang berubah, dan ada orang tua, bahkan keluarga yang disentuh melalui pelayanan kita. Menjadi guru, menjadi relawan, ini adalah pelayanan masyarakat. Kita nggak akan pernah tahu sampai sejauh mana kita menyentuh hati seseorang, bahkan bisa mengubah satu keluarga. Ya, satu keluarga diselamatkan dari satu anak, kalau dia punya anaknya 3, ada 3 keluarga lagi yang diselamatkan. Dari 3 keluarga itu punya anak lagi misalnya masing-masing 2, itu sudah ada 6 lagi. Jadi anak beranak banyak sekali yang bisa kita selamatkan. Seperti itu Ibu Putih. Wah, ini bagus banget sih, Miss, jawabannya. Dan aku pribadi sih percaya bahwa ini sesuatu yang, jadi memang kalau aku kembali simpulkan adalah, walaupun kita bukan orang tua, kita mungkin lebih dari sudut pandang orang luar, yang penting kita coba sebisa mungkin memberikan 4 hal yang tadi disebutkan Miss Rosa: cinta, kesabaran, kehangatan, dan simpati. Kadang ketika jadi pengajar, bukan hal akademik yang paling penting, kadang-kadang ada yang perlu secara konsisten dulu kita kedepankan gitu ya, Miss. Jadi nggak apa-apa, nggak setiap hari, yang penting dari kitanya konsisten ya, Miss ya. Yes. Walaupun seminggu sekali konsisten. Betul. Gitu. Jadi konsisten. Dia seperti melihat kita tuh, oh, aku kalau sama tanteku, aku tuh bisa terbuka. Aku ya, tanteku tuh have faith in me gitu ya. Gitu, yes. Ya. Guruku tuh have faith in me, aku bisa gitu. Waduh, bagus banget Miss jawabannya, dan ini menurutku sangat memberikan pencerahan, karena mungkin selain di sini ada yang juga orang tua, tapi juga pengajar juga, orang tua tapi relawan juga, orang tua tapi tante juga gitu kan. Mudah-mudahan segala insight yang udah diberikan sama Miss Rosa ini bisa jadi apa ya, bekal, penyemangat gitu untuk kita semua menghadapi masa yang nggak mudah dan nggak ideal juga ya, Miss. Ini ibarat mau center juga, senternya nggak nyampe jauh-jauh banget nih kayaknya nih di masa pandemi ini ya, Miss. Baik, mohon maaf untuk Bu Ibu, teman-teman gitu ya, teman-teman dari GSB ataupun Bentang yang pertanyaannya belum bisa dijawab gitu, tapi mudah-mudahan kayaknya tadi sih udah cukup merangkum soal Montessori dan kemandirian belajar yang merupakan topik utama kita gitu. Tadi aku baca juga bahwa ini nanti akan diupload di YouTube, tapi minggu depan. Nanti mungkin detailnya dari Bentang Pustaka. Baik, Miss, dari aku untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini sepertinya udah cukup. Terima kasih banyak, Miss Rosa. Mudah-mudahan sehat terus dan energi baiknya nggak habis-habis nih diberikan ke kami-kami. Setelah ini aku akan kembalikan ke MC Mbak Renita. Thank you Ibu Putih. Oke, terima kasih Miss Rosa, terima kasih juga Mbak Putih yang sudah memberikan sesi diskusi dan sharing yang sangat bermanfaat banget pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman ataupun para orang tua yang belum sempat terjawab pertanyaannya, mohon maaf. Tapi nanti mungkin siapa tahu setelah ini kita akan bisa bikin sesi selanjutnya nih. Mungkin kalau misalkan Miss Rosa ada waktu, kira-kira boleh nggak nih Miss kalau misalkan nanti kita ada sesi lanjutannya lagi untuk ngobrol? Boleh dong, nggak apa-apa. Nanti berkabar aja kapan. Nanti kita bisa buka sesi selanjutnya ya, dengan topik-topik yang sepertinya banyak nih ditanyakan, bisa kita bahas juga nanti di sana. Oke, terima kasih banyak Miss Rosa gitu. Tadi kalau misalkan dengar jawaban antara Mbak Putih sama Miss Rosa, itu kayaknya damai banget ya. Mungkin nanti ketika ini, besok Senin apalagi ya, ketika mulai ngajar lagi, ketika mulai
belajar dari rumah lagi. Semoga para orang tua dan para pengajar udah dapat insight yang baru nih terkait dengan sudut pandangnya dari Miss Rosa juga. Nah, supaya kita lebih seru lagi, mungkin saya mau main-mainan Mentimeter nih, teman-teman semuanya. Jadi kami mau tahu satu kalimat untuk event malam ini. Jadi saya mau share dulu linknya. Nanti para peserta boleh langsung ketik aja di linknya langsung ya, satu kalimat untuk malam ini. Oke, silakan. Linknya sudah saya share di kolom chat. Boleh langsung dimainkan. Kita mau main-main bareng sama Mentimeter. Oke, ini udah ada beberapa yang jawab nih. Oh, Mbak Ika boleh saya izin share screen? Ya. Ini ada yang jawab berlinang air mata katanya. Nah, oke. Kita bacain satu-satu ya. Oke, di sini ada menyentuh dan menyadarkan katanya. Super dan keren. Terus insightful, A-nya banyak. Jelek. Terus ada lagi yang nyindir in a good way katanya. Terus ada juga yang sangat inspiratif, menginspirasi, tertohok. Terus anakku hebat selama ini. Wah, kita semua hebat juga ya jadi orang tua dan jadi pengajar di sini. Terus menguatkan, mengingatkan such a super points. Luar biasa, ini pakai R sampai saking luar biasanya ini pakai R. Luar biasa membuka hati. Terus keren. Selalu penuh kehangatan. Ayo ada lagi. Mantap. Terus di sini banyak banget ya yang udah isi-isi ini, bisa saling lihat aja dan saling mendoakan lagi. Nah, terus sambil kita melihat kata-kata satu kalimat untuk event malam ini, saya ingetin lagi ada survei di kolom chat untuk event malam ini. Jadi kita masih punya satu hadiah buat peserta semuanya, buku A to Z Montessori and Parenting, tanya jawab Montessori and Parenting, itu satu buah buku lagi buat para peserta yang beruntung, itu ada satu buah. Jadi silakan langsung aja ketik surveinya, isi surveinya maksudnya, isi surveinya, linknya ada di kolom chat, nanti akan ada satu buah buku gratis bagi para peserta yang beruntung. Kayak di sini ada lagi Our Child Has Enough Power, terus ada lagi Insightful. Kayaknya ini para pesertanya juga menunggu-nunggu sesi selanjutnya sih sama Mbak Putih dan Miss Rosa. Mungkin nanti selanjutnya juga boleh nih sama Mbak Putih ngobrolin bukunya ya kan. Kira-kira bisa nggak tuh Mbak Putih? Selanjutnya misalkan ngobrol-ngobrol sama Mbak Putih tentang buku-bukunya. Aduh, ini nanti jadi sesi stand up komedi takutnya nih. Oke, nanti di surveinya juga boleh diisi ya teman-teman untuk topik-topik selanjutnya yang bisa kita bahas bareng-bareng lagi. Ya, terima kasih untuk kata-katanya, terus kalimat-kalimatnya juga pada malam hari ini, dan tentunya narasumber yang luar biasa inspiratif, Miss Rosa, dan moderator yang sangat-sangat menjembatani kita semua yang butuh jawaban mungkin ya atas problematika kehidupan, pengasuhan anak, dan orang tua. Mungkin apalagi di sini relawan pengajar juga mungkin beberapa terbantu dan sangat-sangat menambah wawasan. Akhirnya kita tersadarkan gimana caranya memanusiakan anak meskipun kita sendiri sebagai pengajar ataupun guru belum memiliki anak gitu. Nah, sekarang langsung aja mungkin ya kita ke acara intinya yaitu foto bersama buat intinya foto bersama ya Mbak. Buat teman-teman peserta semuanya boleh mohon dinyalakan untuk videonya ya supaya kita bisa ngeliat nih. Tapi sebelum kita foto sambil nungguin teman-teman yang lain on cam, gimana satu suara untuk event malam ini? Boleh teriakin? 1, 2, 3. Mantul. Mantul. Mantul.
Terus ada lagi? Ayo nggak apa-apa, open mic aja, open mic semuanya. Saking Keren. ini, keren. Saking nggak bisa berkata-kata sampai di dalam hati aja gitu ngomongnya. Oke, keren katanya. Nih ada juga, kayaknya para ibu-ibunya hebat-hebat banget nih. Ada yang sambil gendong anaknya, ada juga yang sambil beraktivitas lain gitu. Oke, di sini ada berapa slide ya? Ada 3 slide di sini. Jadi nanti kita akan foto bareng-bareng. Mungkin Miss Rosa sama Mbak Putih ada gaya andalan gitu buat ibu-ibu semuanya atau bebas aja? Bebas. Gawat Bebas, kalau oke. malam-malam disuruh gaya macem-macem, Mbak. Roll beneran, nggak balik-balik nanti. Roll beneran ya. Oke, di sini ada 3 slide ya. Mbak Ika mungkin bisa bantu screenshot juga. Nanti saya juga akan bantu screenshot. Oke, berarti ada 3 kali. Gaya yang pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya yang kedua. Tahan dulu senyumnya. 1, 2, 3. Langsung gaya yang terakhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa teman-teman antusiasnya. Terima kasih banyak buat kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim Bentang Pustaka, BBB Book Club, dan tentunya Miss Rosalin Tamara yang sudah bersedia membagikan ilmu-ilmunya pada malam hari ini. Nah, terakhir untuk door prize yang isi survei, diumuminnya kapan tuh ya Mbak Putih, Mbak Ika? Kita tunggu sampai besok ya. Nanti Kita akan tunggu diumumin sampai di besok. BBB dan di BBB aja kali ya. Atau nanti kalau Oke. Mintang mau repost, boleh. Oke, jadi buat Tunggu teman-teman malam ini. boleh langsung aja sebelum tidur diisi surveinya supaya besok siapa tahu beruntung mendapatkan 1 buah buku yang dipegang Mbak Putih tuh A sampai Z, tanya jawab Montessori dan parenting. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya, jaga-jaga kesehatan dan tetap semangat para orang tua dan para pengajar juga para guru. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Thank you. semuanya. Terima kasih Miss Rosa. Selamat Mbak Putih. malam. Selamat malam.